Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, iblis adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terkutuk selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari api. Iblis tidak pernah senang terhadap manusia. Sifat iblis tidak senang tersebut terhadap manusia mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam di surga. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, bukan sebagai penyembahan. Para malaikat menjalankan perintah Allah tersebut kecuali iblis laknatullah. Mulai saat itulah iblis sudah menanam kebencian terhadap Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sampai hari kiamat. Iblis maupun setan selalu merusak nilai ibadah manusia. Di saat iblis maupun setan berhasil menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, mereka akan riang gembira akan keberhasilan tersebut. Namun apabila bujuk rayu mereka tidak berhasil, mereka akan tetap terus berusaha untuk menyesatkan manusia. Di samping iblis bisa bergembira, mereka juga bisa menangis sebagaimana manusia menangis disebabkan beberapa hal. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkam karya Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa ada 3 hal yang bisa menyebabkan iblis menangis dengan sekeras-kerasnya. Pertama, ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdol di dalam Al-Quran. Jadi dimanapun dan kapanpun surat Al-Fatihah dibaca, iblis laknatullah akan menjerit dan menangis. Kedua, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia sejagat raya. Karena berkat bimbingan beliau, orang yang sudah memiliki dosa setumpuk gunung bisa terhapus dosanya hanya dengan mengucapkan syahadat saja. Sebagai contoh saja, pada zaman Rasulullah SAW ada orang tua renta kisaran berumuran 100 tahun lebih mengadu kepada Rasul. Rasulullah, apakah agamamu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah aku perbuat? Yang mana dosaku setumpuk gunung, berzina, mabuk, berjudi dan sebagainya. Dan kalaupun dikumpulkan akan melebihi dosa orang yang paling banyak dosanya di muka bumi ini, kata orang tua itu. Bisa, jawab Rasulullah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya orang itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah syahadat. Kemudian orang tua itu pergi menuju rumahnya. Selang 3 hari kemudian terdengar kabar kalau orang tua itu meninggal dunia dan Rasul pun bersabda, orang tersebut termasuk golongan orang yang masuk surga. Ketiga, ucapan salam. Ternyata ucapan salam dari seorang mukmin pada mukmin lainnya bisa membuat iblis menangis dengan kerasnya. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya iblis yang terkutuk itu akan menangis pada saat seorang mukmin bersalam. Dan dia iblis berkata, aduh celakanya. Kemudian mukmin itu tidak akan terpisah melainkan akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW sendiri sangat menekankan ucapan salam bagi seorang mukmin sebagaimana perkataan lain diucapkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang sedikit hendaklah memberi salam kepada orang yang banyak. Dilansir dari kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah juz 2 halaman 326 karya Agung Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir radhiyallahu an. Diceritakan bahwa iblis pernah menangis sejadi-jadinya dengan tangisan yang keras disebabkan beberapa hal berikut. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu an katakan di dalam kitabnya, bahwasannya iblis pernah menangis sejadi-jadinya dalam keadaan 4 hal, yaitu 1. Ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iblis menangis karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pembangkangannya menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan iblis merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. 2. Ketika iblis diusir dari surga. Tidak sampai hanya di situ, iblis pun diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga karena Allah tidak ridho dan senang
Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan surga dihuni oleh makhluk yang memiliki sifat ujub, yaitu bangga akan dirinya sendiri, sehingga melahirkan sifat takabur, yaitu memamerkan kemuliaan di atas makhluk yang lain. 3. Ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Yang berikutnya adalah diturunkannya surat Al-Fatihah karena keutamaan yang terdapat pada surat ini sebagai Ummul Quran, yaitu induk dari Al-Quran, dan Sab'ul Matsani, yaitu 7 ayat yang terpuji. 4. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Yang terakhir adalah kelahiran Rasulullah SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan karena sebab lahirnya Rasulullah SAW ke alam semesta pun berbahagia menyambut kelahiran Rasulullah, sang pembawa kabar gembira, penebar rahmat dan pemersatu umat. Sahabat yang beriman, semoga informasi tadi bisa menambah ilmu agama kita dan kita lebih mencintai Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, foto bertiga masih dianggap sebagai pamali oleh sebagian kalangan. Tindakan ini dipercaya bisa menyebabkan orang yang di tengah mengalami kesialan, bahkan parahnya dipercaya bisa menyebabkan kematian. Hal ini tentu merugikan bagi mereka yang menjalin persahabatan dengan hanya 3 orang, atau keluarga yang hanya memiliki 1 orang anak saja. Pasalnya akan kesulitan mengabadikan momen kebahagiaan mereka dalam jepretan foto karena jumlahnya 3 orang. Kepercayaan yang berkembang luas di Indonesia ini ternyata bukan berasal dari dalam negeri, namun bersumber dari kepercayaan bangsa Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Negara ini mengalami akulturasi budaya yang besar ketika penjajahan. Mereka mengambil mitos bahwa angka 3 membawa kesialan. Hasilnya mitos foto bertiga pun lahir. Mereka percaya bahwa angka-angka ini merupakan angka suci untuk Tuhan, namun akan berdampak buruk jika dikaitkan dengan manusia. Kilatan yang muncul dipercaya akan mengambil jiwa mereka yang ada di tengah ketika berfoto bertiga. Namun jika ditelaah dalam pandangan Islam, maka tidak ada kaitannya antara foto bertiga dengan meninggalnya seseorang. Siapapun boleh saja berfoto bersama dengan orang lain tanpa harus menghindari jumlah 3 karena takut mendapatkan bencana. Adab kesopanan dalam berfotolah yang menjadi poin penting dan bukan jumlah orang yang berfoto. Bagi mereka yang mengumbar aurat saat sesi pemotretan tentu saja akan mendapatkan dosa yang pastinya akan dipertanggungjawabkan kelak. Mulailah untuk menelaah setiap mitos yang berkembang dalam pandangan Islam. Karena jika tidak ada dasar Al-Quran dan Al-Hadis, maka hal itu bukanlah suatu kebenaran. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Jika suatu ketika ada yang meninggal usai melakukan foto bertiga, maka hal tersebut tidak ada kaitannya dengan mitos ini. Hal ini terjadi karena memang ajalnya sudah menjemput dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.